Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya. Kali ini saya ingin membawa kita untuk membahas kisi-kisi untuk persiapan UP atau UKM PPG, khususnya bidang studi IPS. Nah, kalau sebelumnya saya juga sudah pernah sempat membahas, namun di video sebelumnya itu tidak ada contoh soalnya. Tetapi di pembahasan kali ini saya ingin membahas kisi-kisi UP, PPG, khususnya dalam bidang IPS, beserta dengan contoh-contoh soalnya. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui juga ya, bahwa kisi-kisi yang saya bahas ini merupakan kisi-kisi yang diambil berdasarkan situs yang ada di Kemdikbud dengan kode 100 GZ000 sekian sekian sekian. Nah, jadi juga saya perlu tekankan di sini bahwa contoh soal yang muncul atau yang saya tampilkan di sini itu tidak mutlak sama persis apa yang akan dikeluarkan pada saat ujian nanti. Tetapi saya harapkan adalah di mana pada saat Bapak Ibu melihat contoh soal yang saya tampilkan di sini, Bapak Ibu bisa melihat dengan sebaik mungkin dan harap dimengerti. Karena bisa jadi contoh soalnya ini akan mirip atau polanya sama. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu memulai atau mengikuti pembahasan ini, silahkan buka kisi-kisi yang telah Bapak Ibu download supaya kita bisa cocokkan secara bersama-sama. Oke, demikianlah perkenalannya secara singkat. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, untuk soalnya di sini ada 120 soal, di mana soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 20 itu merupakan soal tentang keprofesian. Kemudian soal nomor 21 sampai dengan 30 ini adalah yang terkait dengan kemampuan pedagogi kita. Kemudian untuk soal nomor urut 31 sampai dengan 380 ini adalah soal dari yang mencakup mata pelajaran sejarah. Sedangkan untuk soal nomor urut 81 sampai dengan 90 ini terkait dengan konten-konten dari ekonomi dan seterusnya. Mari kita lihat secara bersama-sama soalnya. Nomor 1 sampai dengan 20. Yang pertama adalah nomor 1 sampai dengan 20. Indikatornya adalah mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang mempesona, yang dilandasi dengan sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurah hatian. Untuk soal yang pertama, di sini materinya adalah sikap cinta tanah air atau sikap nasionalisme. Indikatornya adalah di mana menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, jadi untuk kata kunci dari soal indikator nomor yang pertama itu adalah nasionalisme, sikap nasionalisme. Sehingga kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan sikap nasionalisme itu. Nah, jadi sikap nasionalisme itu merupakan sikap atau semangat kebangsaan yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi setiap individu itu harus diberikan kepada negaranya. Jadi soalnya nanti pasti akan menunjukkan sikap nasionalisme yang dimiliki oleh seorang guru. Mari kita lihat contoh soalnya. Berikut ini sikap nasionalisme yang dimiliki seorang guru dalam kegiatan pembelajaran yaitu A. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. B. Membimbing siswa dalam memecahkan suatu masalah. C. Mengingatkan kepada siswa untuk saling menghargai dalam perbedaan ras, suku, dan agama. D. Membaca doa sebelum proses belajar mengajar. E. Mengapresiasi hasil kerja. Nah, dari jawaban ini sebenarnya sudah sangat jelas ya bahwa yang menunjukkan sikap nasionalisme di sini adalah yang C, di mana adanya sikap saling menghargai,
dalam perbedaan ras, suku, dan agama. Nah, ini juga sedikit tips dari saya. Apabila misalnya Bapak Ibu menemukan soal seperti ini dan Bapak Ibu sudah menemukan yang Bapak Ibu yakini sebagai jawabannya, misalnya C. Bapak Ibu tidak perlu lagi membaca di bagian D dan E, langsung saja pilih C kalau memang sudah yakin ya. Nah, ini adalah tips yang pertama untuk mengerjakan soal UP. Itu dia. Kemudian kita lihat soal nomor yang kedua. Di sini materi pokoknya di sini adalah sikap cinta tanah air dan sikap nasionalisme, masih sama ya. Nah, untuk kata kuncinya di sini masih nasionalisme juga, yaitu semangat kebangsaan yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi dalam setiap individu harus diberikan kepada negara kebangsaannya. Mari kita lihat contoh soalnya. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dengan cara mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dalam mendidik. Ini akan terwujud jika guru memiliki sikap, nah jelas ya, di sini adalah mempertahankan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa. Itu adalah jawabannya A. Nasionalisme. Itu dia. Kalau kita sudah yakin, langsung next di soal berikutnya supaya tidak berlama-lama di soal tersebut. Yang ketiga, materi pokoknya adalah sikap cinta tanah air atau sikap patriotisme. Indikatornya adalah menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi untuk nomor 3, kata kuncinya di sini adalah sikap patriotisme. Apa itu sikap patriotisme? Sikap patriotisme itu merupakan sikap seseorang yang rela berkorban segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah air atau cinta tanah air. Rela berkorban untuk tanah airnya. Jadi mari kita lihat contoh soalnya. Mengadakan les di luar jam pembelajaran merupakan sikap titik-titik-titik yang dimiliki oleh seorang guru. Nah, jadi karena sikapnya di sini adalah indikatornya adalah sikap patriotisme atau rela berkorban, maka kita harus mencari jawaban yang berkaitan dengan indikatornya, yaitu rela berkorban. Berarti jawabannya di sini jelas ya, yaitu E, rela berkorban. Oke, next di pertanyaan berikutnya. Masih di sikap patriotisme juga. Kita lihat contoh soalnya. Kita harus mencari jawaban yang kira-kira menunjukkan perilaku rela berkorban. Pada hari Senin, seperti biasanya, warga sekolah selalu mengadakan upacara bendera pukul 6.30. Namun kali ini, hujan turun sangat deras dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan upacara bendera. Anda seorang guru. Kala itu Anda memiliki jadwal mengajar pukul 9.00. Apabila Anda menjunjung tinggi sikap patriotisme, hal apa yang Anda lakukan? Mari kita lihat jawabannya yang berkaitan dengan sikap patriotisme. Kalau kita sudah menemukan jawabannya, langsung ke soal berikutnya. A. Tunggu hujan reda dulu baru berangkat. Ini jelas bukan. B. Berangkat pukul 8.30 walaupun sebelumnya hujan sudah reda. Ini juga salah. C. Apabila hujan turun deras sehingga mendekati jam mengajar Anda tetap berangkat pukul 08.30. Ini kita simpan dulu. D. Apapun kondisinya, Anda harus datang tepat waktu sama seperti hari-hari biasanya. Nah, ini dia. Yang paling mendekati adalah D. Tapi kita lihat yang E dulu. Meminta izin dengan alasan hujan. Nah, ini tidak dibenarkan kalau kita meminta izin dengan alasan hujan. Jadi jawabannya di sini jelas adalah D. Apapun kondisinya, Anda harus datang tepat waktu sama seperti hari-hari biasanya. Oke, kita lanjutkan di soal nomor yang kelima. Sikap cinta tanah air dengan materi pokoknya adalah sikap menghargai perbedaan. Indikatornya adalah menciptakan persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan,
agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan, sosial, dan warna kulit dalam mendidik, mengajar, membimbing dan mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi untuk soal nomor 5 ini kita harus mencari jawaban yang menunjukkan sikap menghargai perbedaan. Nah, mari kita lihat contoh soalnya. Tidak membeda-bedakan siswa yang memiliki prestasi rendah. Selalu menyamaratakan perbedaan siswa. Ini merupakan ciri seorang guru yang menerapkan sikap. Jelas di sini adalah menghargai perbedaan, di mana dia tidak membeda-bedakan siswa yang memiliki prestasi rendah ataupun prestasi yang tinggi. Oke, jelas ya untuk nomor 5. Kemudian kita lanjutkan lagi di soal indikator yang nomor 6. Masih di sikap cinta tanah air, dengan materi pokoknya itu adalah saling mengutamakan kepentingan bersama. Jadi untuk nomor 6 ini nanti soalnya akan menunjukkan sikap yang saling mementingkan kepentingan bersama. Kita lihat contoh soalnya. Demi menjunjung tinggi kepentingan bersama, seseorang guru harus... Nah, mari kita lihat jawaban yang menunjukkan sikap mengutamakan kepentingan bersama. A. Mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini tidak ya. B. Menunjukkan keberanian dan membela kebenaran dan keadilan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, menilai, dan mengevaluasi peserta didik juga tidak ada kaitannya dengan kepentingan bersama. C. Mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik. Ini juga bukan. E. D. Mengatakan benar atau salah sesuai dengan apa yang sebenarnya ada di dalam mendidik. Yang E. Menciptakan persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku. Jadi jelas jawaban sini adalah E, yaitu adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban setiap hak asasi manusia ini merupakan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masih di sikap cinta tanah air, yaitu sikap mempertahankan kekayaan alam. Jadi di soal nomor 7 ini nanti akan lebih mengutamakan sikap yang mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Mari kita lihat. Mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai, dan mengevaluasi peserta didik dapat dilakukan dengan cara A. Meminta siswa untuk memperhatikan guru saat mengajar. Ini tidak ada kaitannya dengan alam. B. Tidak membeda-bedakan sifat dan karakter manusia, juga tidak ada kaitannya dengan alam. C. Meminta siswa untuk mengerjakan PR di rumah, juga tidak ada kaitannya dengan kekayaan alam. D. Memberikan leluasa kepada siswa untuk bertanya, tidak ada kaitannya dengan alam. E. Mengadakan kegiatan luar kelas sesuai dengan materi yang diajarkannya. Nah, jadi yang paling mendekati di sini adalah E, di mana guru melakukan kegiatan di luar kelas sesuai dengan materi yang diajarkannya. Artinya apa? Di sini guru memanfaatkan lingkungan alam atau kekayaan alam yang dimilikinya sebagai sumber bahan belajar. Nah, itu dia. Jadi jawabannya jelas yang E. Mari kita lihat soal berikutnya. Masih di sikap cinta tanah air, tetapi dalam hal ini sikapnya itu adalah mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Mari kita lihat manakah jawaban yang menunjukkan sikap mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa. Bu Sinta mengingatkan kepada siswa agar pada saat pembelajaran berlangsung, apabila ada yang ingin ke kamar kecil agar meminta izin dahulu kepada guru yang mengajar. Bu Sinta mengajarkan kepada siswa untuk A. Mengapresiasi kekayaan budaya bangsa, B. Mempertahankan kekayaan alam, C.
mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. D. Menghargai perbedaan antar sesama. E. Menciptakan keadilan di dalam kelas. Nah, manakah yang paling mendekati sikap mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia? Kita lihat lagi soalnya. Bu Sinta mengingatkan kepada siswa agar pada saat pembelajaran berlangsung, apabila ada yang ingin ke kamar kecil, agar meminta izin terlebih dahulu kepada guru yang mengajar. Bu Sinta mengajarkan kepada siswa untuk, sepertinya jawabannya adalah A. Mengapresiasi kekayaan budaya bangsa, di mana budaya sopan santun, budaya ketimuran itu harus tetap kita pertahankan ya. Jadi jawabannya ini sepertinya lebih kepada yang A. Kalau yang B ini alam. Ini lebih kepada moral. Ini perbedaan antar sesama, sosial, ini hukum. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian kita lihat yang ke-9. Di sini adalah sikap berwibawa. Jadi kita lihat contoh soalnya, manakah yang menunjukkan perilaku sikap berwibawa. Pada saat pembelajaran mulai berlangsung, Pak Sredi mengingatkan kembali pelajaran yang telah lalu dan melakukan tanya jawab. Ternyata ada siswa yang tidak ingat saat ditanya dan menjawab dengan jawaban yang salah. Sebagai guru, Pak Sredi harusnya, kita lihat manakah jawaban yang menunjukkan sikap berwibawa. A. Memarahi siswa tersebut. Ini jelas tidak. B. Menyuruhnya maju ke depan kelas untuk menerima hukuman. Jelas ini tidak. C. Memintanya untuk membaca pelajaran yang telah lalu. Hampir, tapi tidak pas. D. Melemparkan pertanyaan tersebut kepada siswa lain, namun tetap memfokuskan kepada siswa yang lupa dengan pelajaran tersebut. Sepertinya D jawabannya ya. Kalau yang E tidak peduli, nah ini jelas salah. Berarti jawaban yang paling mendekati sikap berwibawa di sini adalah di mana D. Dia melemparkan pertanyaan kepada siswa lain, namun dia tetap memfokuskan pertanyaan itu kepada siswa yang lupa tadi, sehingga siswa yang lupa tadi itu merasa tidak terabaikan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 10, masih di sikap berwibawa. Kita lihat contoh soalnya, manakah yang menunjukkan sikap berwibawa. Saat Anda sedang mengajar, tiba-tiba ada siswa yang terlambat masuk kelas. Sikap Anda adalah, manakah sikap yang menunjukkan kewibawaan? A. Memberikan hukuman, ini jelas salah. B. Menanyakan sebab mengapa terlambat. Ini bisa kita simpan dulu. D. C. Tidak memberikannya masuk, ini juga jelas salah. D. Mempersilahkan siswa tetap duduk, ini benar, tapi kita tidak menunjukkan perhatian. Kenapa sih kok anak tersebut datang terlambat? Itu tidak ada perhatian sama sekali. Yang E. Mengantarkan siswa tersebut untuk menghadap kepala sekolah. Ini juga sepertinya terlalu berlebihan. Apabila ada yang terlambat langsung diantar ke kepala sekolah. Kalau masih kita bisa tangani sendiri. Jadi jawabannya di sini adalah B. Menanyakan sebab mengapa terlambat sebelum kita menindaklanjutinya ya. Itu dia. Kemudian yang berikutnya nomor 11, sikap tegas. Nah, jadi di manakah pertanyaan atau jawaban yang menunjukkan sikap tegas? Mari kita lihat. Sony terlibat aksi tawuran di luar sekolah dan Anda merupakan wali kelasnya. Sikap yang Anda lakukan adalah A. Karena di luar sekolah itu bukan lagi tanggung jawab saya. Ini juga tidak. B. Memintanya untuk menghadap kepala sekolah. Ini juga tidak. C. Memarahinya di depan teman-temannya. Ini juga jelas tidak. D. Memberikan hukuman. Jelas tidak. E. Melakukan pendekatan kepada siswa yang bermasalah tersebut dan membimbingnya untuk menunjukkan pribadi yang lebih baik lagi. Jadi jawaban sini yang berkemungkinan ini adalah yang E ya, di mana guru harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada siswa yang bermasalah, sehingga kita dapat membimbingnya untuk mewujudkan pribadi yang lebih baik lagi.
Kemudian kita lihat soal nomor 12, di mana materi pokoknya di sini adalah sikap tegas. Nah, jadi manakah pertanyaan yang menunjukkan sikap yang tegas? Di sini ada dua contoh soal ya. Kita lihat yang pertama. Akibat hujan deras dan angin kencang, beberapa kelas mengalami kerusakan ringan, seperti atap yang terbuka, ranting pohon berserakan, dan lain-lain, yang tidak memungkinkan Anda untuk melakukan pembelajaran di kelas. Sikap yang Anda lakukan adalah A. Meliburkan sementara siswa yang kelasnya rusak, ini juga jelas salah. B. Tetap melaksanakan pembelajaran walaupun kondisi tidak memungkinkan, ini juga salah karena mungkin saja tidak memberikan keamanan bagi siswa. C. Meminta siswa untuk membersihkan kelas saat jam mengajar tiba, salah. D. Meliburkan namun tetap memberikan tugas, ini juga salah. Yang E. Melakukan pembelajaran daring hingga kelas selesai diperbaiki. Nah, jadi yang paling tepat di sini adalah yang E ya. Tetap melakukan pembelajaran daring hingga kelas selesai diperbaiki. Kemudian kita lihat soal nomor 2. Dalam situasi yang sulit, seorang guru menunjukkan perilaku bijaksana dengan titik-titik-titik. A. Mengabaikan masalah dan menghindari konfrontasi. B. Ini salah karena dia mengabaikan masalah. Kemudian B. Mengkritik dan menyalahkan, ini juga salah. C. Mendengarkan dengan empati dan mencari pemahaman tentang perspektif peserta didik. Nah, ini jelas di sini. Yang benar adalah C, di mana kita harus mendengarkan dengan empati terlebih dahulu dan mencari pemahaman tentang perspektif dari peserta didik tersebut. Kalau kita sudah yakin jawabannya, tidak usah lagi baca sampai selesai. Langsung next di pertanyaan berikutnya. Nah, kemudian di nomor 13 ini yang menunjukkan sikap disiplin. Ketika memberikan penghargaan kepada peserta didik, sebaiknya guru A. Hanya memberikan penghargaan kepada peserta didik yang memiliki prestasi akademik tinggi, ini salah. B. Membandingkan peserta didik satu sama lain untuk menentukan penerima penghargaan, ini juga salah. C. Mengakui dan menghargai usaha dan prestasi peserta didik, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Ini bisa ya, C. D. Memberikan penghargaan hanya kepada peserta didik yang bersikap sopan dan patuh. Ini salah. E. Hanya memberikan penghargaan kepada peserta didik yang paling aktif dalam, ini juga salah. Berarti jawabannya sini adalah jelas yang C. Kemudian nomor 14. Di mana materi pokoknya di sini adalah sikap penuh panggilan jiwa. Mari kita lihat contoh soalnya yang menunjukkan sikap dengan penuh panggilan jiwa. Bu Agni selalu bersemangat di dalam mengajar siswa-siswinya, walaupun saat itu ia sedang sakit. Sikap yang ditunjukkan Ibu Agni yaitu jelas, di mana di sini sikapnya itu menunjukkan sikap penuh panggilan jiwa, walaupun dia sakit, dia tetap mengajar. Nah, dia adalah panggilan jiwa. Kemudian kita lihat lagi soal berikutnya, yaitu tentang sikap samapta. Nah, jadi kita lihat contoh soalnya. Guru harus memiliki kesiapan di dalam melakukan proses pembelajaran yang disebut dengan sikap. Nah, kesiapan di sini adalah yang disebut adalah smapta. Ya. Patriotisme bukan, nasionalisme bukan, cinta tradisional disiplin bukan. Jadi yang benar adalah A. Kesiapan dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian nomor 16 yaitu di sini sikap kesepenuh hatian. Mari kita lihat. Manakah contoh soal yang menunjukkan sikap kesepenuh hatian? A. Siswa sedang membaca puisi di depan kelas. Sikap Anda sebagai guru yang memiliki sikap kesepenuhhatian adalah, mari kita lihat jawaban yang menunjukkan sikap kesepenuhhatian. Mengomentari hasil siswa tersebut, ini salah. B. Diam dan memberikan nilai, ini juga salah. C. Bertepuk
tangan setelah siswa selesai membaca puisi, ini juga hampir bisa benar. D. Menghayati siswa tersebut dan membacakan puisi. Dan tidak lupa untuk memberikan penilaian. E. Segera mempersilahkannya duduk kembali. Jadi di sini yang mendekati sikap kesepenuhatian ini adalah D ya, dimana kita harus menghayati penampilan siswa tersebut di dalam membacakan puisi dan tidak lupa kita memberikan penilaian. Jawabannya D. Kemudian kita lihat di nomor 17 yang menunjukkan sikap kesepenuhatian. Contoh soal, pada materi tertentu, siswa Anda lebih dari 50% tidak mengerti tentang materi yang Anda sampaikan. Kemudian, Anda mencoba untuk membuat cara belajar yang baru guna memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa. Maka Anda memiliki sikap ... Nah, jelas di sini adalah kesepenuhatian. Itu ya, dimana dia mencoba untuk membuat atau menciptakan gaya belajar yang baru agar pemahaman ini dapat tersampaikan kepada peserta didiknya. Itu adalah sikap kesepenuhatian. Kemudian kita lihat di soal nomor berikutnya 18, yaitu materi pokoknya adalah sikap kemurahhatian. Mari kita lihat pertanyaan contohnya. Setelah melakukan evaluasi, beberapa siswa mendapatkan nilai di bawah standar, sehingga Anda harus mencari solusi. Anda sebagai guru yang memiliki kemurahhatian, sikap yang Anda ambil untuk siswa tersebut adalah A. Melaksanakan remedial. B. Memberikan nilai standar untuk mereka. C. Tidak peduli dengan hal itu. D. Tetap melaksanakan pembelajaran selanjutnya. E. Menanyakan mengapa mereka mendapatkan nilai rendah. Nah, jadi yang paling menunjukkan sikap kemurahhatian sini ada dua menurut saya ya, yaitu yang A dan E. Namun jika kita lihat indikator di sini adalah sikap kemurahhatian, maka menurut saya di sini adalah yang A, melaksanakan remedial, di mana anak tersebut sudah mendapatkan rendah. Kita masih memiliki sikap murah hati untuk memberikan ujian ulang agar siswa tersebut bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Nah, jadi menurut saya di sini adalah yang A. Kalau yang E ini dia lebih ke sepenuhhatian. Kemudian kita lihat lagi di indikator nomor 19, di mana materi pokoknya di sini adalah sikap kemurahhatian juga masih. Mari kita lihat contoh soalnya. Anda melihat ada siswa yang menurut Anda tidak menguasai pelajaran yang Anda sampaikan. Kemudian setelah pembelajaran, melakukan tanya jawab dengan memfokuskan kepada siswa tersebut. Artinya Anda memiliki sikap. Nah, sini sudah jelas ya, jawabannya adalah kemurahhatian. Itu dia. Dan kita lanjutkan di nomor 20. Masih di sikap kemurahhatian. Mari kita lihat contoh soalnya yang menunjukkan sikap kemurahhatian. Untuk mengetahui sampai di mana siswa yang Anda ajarkan menguasai materi Anda sebagai guru yang memiliki kemurahhatian seharusnya A. Mengajar dengan penuh rasa sabar. B. Mengulang kembali dengan cara tanya jawab. C. Mengadakan ulangan dadakan. Salah. D. Membuat laporan atau makalah secara kelompok. Tidak. E. Melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Nah, di sini yang menunjukkan lebih kemurahhatian menurut saya sini adalah yang B, yaitu mengulang kembali pelajaran dengan cara tanya jawab. Itu dia. Karena di sini kan untuk mengetahui sampai di mana siswa yang Anda ajarkan menguasai materi Anda sebagai guru yang dimiliki harusnya, yaitu dia mengulang kembali, murah hati. Oke, itu adalah soal indikator 1 sampai dengan 20.
Oke, nah kita lanjutkan di pembahasan berikutnya di video selanjutnya. Oke, semuanya selamat ngapain aja.